yang berisikan pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim panelis. Pertanyaan akan dibacakan oleh kami selaku moderator. Waktu untuk menjawab pertanyaan 45 detik, lalu waktu untuk menanggapi juga 45 detik. Bisa dimengerti, Bapak? Baik. Dipersilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silakan calon gubernur nomor urut 1 diambil dari belakang meja, Bapak, dari arah belakang meja. Nanti hurufnya mohon ditunjukkan ke moderator dan juga hadirin untuk kita lihat bersama. Baik, silakan. Mohon diperlihatkan Bapak kepada kamera, kepada hadirin. Diperlihatkan ke hadirin hurufnya A dan mohon diperlihatkan sekali lagi Bapak. Diperlihatkan kepada hadirin. Agar pemirsa di rumah juga bisa melihat, kodenya adalah huruf A. Silakan dimasukkan ke wadah kaca yang kosong dan silakan kembali ke tempat Bapak. Baik, terima kasih. Saya akan mengambil huruf A. Ibrahim, boleh minta tolong? Huruf A adalah kesehatan dan penurunan stunting. Amplop masih dalam kondisi tersegel. Jumlah kasus tuberkulosis atau TBC di Jawa Barat termasuk yang tertinggi di Indonesia. Dari 175.000 kasus di tahun 2023, sekitar 15% merupakan kasus TBC pada anak. Pertanyaannya, apa strategi dan program Anda untuk mengurangi jumlah kasus TBC di Jawa Barat? Waktunya 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Dalam bidang kesehatan dan penurunan terutama kasus-kasus yang terkait dengan masalah penyakit TBC, kami terus terang memberikan tawaran beberapa program untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi penyakit TBC. Yang pertama adalah program screening digital massal. Yang kedua, kartu keluarga bahagia di dalam rangka bagaimana program nutrisi bagi pasien TBC. Yang ketiga, 627 klinik kesehatan terpadu dan berbasis untuk pelayanan TBC. Dengan demikian diharapkan kami mampu memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Baik, Bapak, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 1. Durasi menanggapi 45 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Hadirin sekalian, TBC adalah sebetulnya penyakit yang lama dan bisa diobati. Tetapi tentu yang harus dilakukan adalah sikap kita. Dan yang pertama adalah lingkungan kita yang tidak boleh kumuh. Yang kedua adalah penyiapan tenaga medis yang mumpuni, karena TBC bisa dilakukan penyembuhan dengan kedisiplinan pasien, kedisiplinan tenaga medis, sehingga ada interaksi keduanya. Insya Allah TBC akan bisa ditangani di Jawa Barat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kasus TBC di kita ini 220.000 di permukaan, mungkin di bawahnya bagaikan gunung es. Hadirin sekalian, akan banyak itu. Tentu langkah-langkah di kabupaten kota menjadi perhatian penting bagaimana menangani penyakit TBC ini. Baik Bapak, terima kasih. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 3 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 1. Durasi 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Menurut pandangan kami, pandangan ASI, penanganan TBC ini harus dengan kasih sayang. Jangan malah dijauhi tapi harus didekati. Itulah sebabnya kita melihat persoalan TBC ini karena masalah-masalah lingkungan. Bisa jadi lingkungan perokok pasif, sehingga ini harus kota layak agar bebas rokok. Yang kedua, penanganan juga perlu melalui posyandu, sehingga mampu mendeteksi betul mereka-mereka yang terkena TBC. Itulah pentingnya kita revitalisasi posyandu. Untuk itu kami menawarkan agar kader-kader posyandu ditingkatkan insentifnya agar bisa lebih fokus menangani ini. Terima kasih. Baik. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 4 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 1 dengan durasi 45 detik dimulai sejak berbicara.
Penanganan TBC dibagi dua. Yang pertama adalah penanganan jangka panjang, yang kedua penanganan jangka pendek. Penanganan jangka pendek adalah seluruh anak-anak yang berpotensi memiliki penyakit segera didiagnosa agar tidak muncul ketika sudah menjadi parah dan menjadi kasus. Sehingga setiap orang terlahir harus didampingi oleh dokter. Disitulah diperlukan negara tampil untuk melahirkan dokter keluarga yang berkunjung kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat kaya, tetapi juga masyarakat miskin. Yang kedua adalah dalam jangka panjang juga mereka harus didampingi dari sisi fasilitas ekonomi, karena seringkali TBC itu diakibatkan karena ketidakmampuan ekonomi keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan yang harus segera diperbaiki, karena lingkungan merupakan faktor utama lahirnya TBC di Indonesia. Baik Bapak, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 menanggapi kembali jawaban dari seluruh Cagup. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Pada dasarnya kami menyetujui apa yang disampaikan oleh teman-teman paslon lain. Dengan demikian, karena TBC adalah penyakit menular, sehingga perlu adanya penanganan lebih dini, sehingga dengan adanya program screening digital, sehingga ini akan sejak awal kita bisa mengetahui siapa yang memperoleh dengan penyakit TBC ini. Yang kedua, dengan adanya klinik kesehatan terpadu di 627 kecamatan, sehingga di sini dihadirkan para ahli, terutama tim medis yang memang secara lengkap untuk mengetahui tentang bagaimana TBC ini supaya tidak menular kepada masyarakat. Baik Bapak, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silakan diambil untuk calon gubernur nomor urut 2 dari arah belakang meja, Bapak. Mohon diambil, hurufnya ditujukan ke moderator dan juga hadirin agar pemirsa di rumah juga bisa melihat ke arah kamera. Hurufnya adalah B. Mohon ditujukan ke kamera, Pak. Ke kamera, ya silakan. Silakan kembali ke tempat. Untuk huruf B, Silakan Ibrahim. ini dia. Amplop masih tersegel, pemirsa juga bisa melihat langsung dari rumah. Judulnya Mentalitas dan Karakter Generasi Muda. Baik. Silakan dibuka Ibrahim, saya bantu untuk mikrofonnya. Data Badan Narkotika Nasional tahun 2022, kasus tindak pidana narkoba di Jawa Barat berada di urutan keempat nasional dengan 2.247 kasus yang di dalamnya termasuk generasi muda. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan langkah yang akan Anda lakukan dalam rangka mengurangi kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba? Waktu 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Generasi muda, generasi penerus. Tentu kami, pasangan Ronald JJ harus mempersiapkan betul-betul bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan dan lain sebagainya untuk generasi muda sekalian. Narkoba adalah musuh yang paling utama. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana kerukunan kehidupan rumah tangga yang akan memberikan bimbingan kepada anak masing-masing hadirin sekalian. Yang kedua tentu kami harus menyiapkan pendidikan yang paripurna agar dia memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan dia memahami pengetahuan itu. Kami tentu akan memberikan pendidikan yang baik. Kami akan memberikan pendidikan agama dan pendidikan karakter sehingga generasi muda bisa berjalan dengan baik di Jawa Barat ini hadirin sekalian. Baik, mohon tenang. Berikutnya kesempatan Cagup nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2 dalam waktu 45 detik sejak Anda berbicara. Masalah narkoba adalah masalah kita semua, sehingga kita harus memiliki kepedulian terhadap pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, perlu ada kebersamaan, kolaborasi di antara stakeholder yang ada di Jawa Barat. Itulah prinsip kami dalam kolaborasi Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Kami berharap bahwa dengan prinsip ini maka akan ada kolaborasi di antara pemerintah daerah, Provinsi Jawa Barat, kota kabupaten, dan juga aparat penegak hukum. Dan dengan itulah kita saling peduli antara masyarakat sehingga saling mengawasi. Ketika ada satu hal yang terkena narkoba,
maka perlu diberi peringatan, perlu diberi bimbingan, dan perlu diberi upaya untuk menanggulanginya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 4 menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Durasi 45 detik. Ada dua variabel yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membangun sistem agar pendidikan dan kehidupan kita terintegrasi dengan alam. Sehingga hubungan manusia dengan alam akan melahirkan manusia yang sehat, baik pikiran maupun hatinya. Yang kedua adalah sistem itu harus dikembangkan dalam variabel teknis. Negara harus berani untuk memeriksa seluruh kalangan dalam setiap waktu. Bebaskah dia dari narkoba atau tidak, baik pelajar, mahasiswa maupun ASN, aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat kalau diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan hukum yang tidak boleh pandang bulu pada siapapun. Bukan hanya yang kecil yang diberantas, tetapi bandar-bandar besar dan terutama juga lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi alat untuk mengedarkan narkoba, dan itu terjadi di Jawa Barat. Inilah orientasi yang harus kita lakukan bersama. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 2 dengan waktu 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Berbicara narkoba, narkoba bukan adalah sebuah penyakit tetapi sebagai akibat. Oleh sebab itu adanya kerjasama antara orang tua, masyarakat dan juga lingkungan yang lain. Sehingga perlu adanya penanganan secara khusus. Di antaranya adalah bagaimana diberikan layanan konseling secara gratis berbasis digital. Kemudian adanya Satgas Anti Narkoba di sekolah dan di kampus, kemudian kerjasama antara BNN untuk penegakan hukum yang lebih tegas, kemudian program pendampingan dan rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Sehingga apa yang hari ini terjadi di masyarakat narkoba itu luar biasa, ini bisa tertangani dengan baik oleh adanya kerjasama dari... Baik Bapak, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi kembali jawaban dari seluruh Cagup. Waktu Anda 45 detik, kami persilakan. Sehebat apapun langkah yang akan ditangani menangani narkoba, tanpa fundament yang kuat, pendidikan agama dan karakter itu akan sia-sia. Fundamennya itu hadirin sekalian. Adapun tentu negara hadir, membuat sistem, konseling dan lain sebagainya, saat itu menjadi bagian dalam rangka melengkapi konsep yang sudah ada. Konsep yang paling utama tadi tentang pendidikan agama dan pendidikan karakter. Itulah yang paling fundament, yang paling banyak hal yang perlu dilakukan semua. Dan yang paling utama adalah kehidupan keluarga. Keharmonisan keluarga dalam menjadi patokan bagaimana kehidupan ini akan bisa berjalan dengan baik. Keluarga adalah segala-galanya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silakan Bapak diambil dari arah belakang meja. Mohon ditujukan, silakan diambil. Mohon ditujukan ke moderator dan juga hadirin serta pemirsa di rumah agar terlihat bersama. F. Boleh F, ditunjukkan ke kamera dulu Pak? Di kamera Bapak, baik F. Baik. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Silakan untuk diambil dengan kode huruf F. Kode huruf F, reformasi birokrasi yang berkelanjutan, kita lihat bersama. Amplop masih dalam kondisi tersegel. Mohon disimak seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Salah satu permasalahan utama dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Jawa Barat adalah masih adanya hambatan dalam integrasi sistem dan layanan publik berbasis teknologi digital. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Anda untuk mengatasi hambatan integrasi SPBE dalam meningkatkan layanan publik? Waktu Anda menjawab 45 detik dimulai sejak berbicara. Untuk menangani itu, maka diperlukan adanya keterbukaan dan jangan ego sektoral di antara para OPD. Itulah ketika kemudian dibuat sistem yang terintegrasi, insya Allah ini akan bisa lebih mudah untuk dilakukan. Kenapa muncul ego sektoral? Karena berbagai hal yang diantaranya adalah merasa bahwa data itu milik dirinya sehingga tidak boleh di-share kepada yang lain. Untuk itulah program unggulan yang harus terkait dengan ini, pertama, melakukan integrasi sistem dari berbagai OPD yang terkait dengan itu, dan kemudian melakukan
political will untuk melakukan integrasi sistem dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 4 memberikan tanggapan jawaban dari Cagup nomor urut 3. Durasi Anda 45 detik. Problem kita menganggap bahwa persoalan jaringan pemerintahan yang berbasis elektronik dianggap sebuah proyek, bukan sebuah tujuan. Karena sebuah proyek, maka setiap lembaga membuat proyeknya sendiri-sendiri. Karena mereka bekerja sama dengan pihak lain. Untuk itu diperlukan satu lembaga, Kominfo, yang mengintegrasikan seluruh kelembagaan, tidak menggarap proyeknya masing-masing. Ini adalah bagian untuk efisiensi pengelolaan aspek-aspek yang bersifat digital. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan tenaga teknis yang berasal dari internal pemerintah provinsi yang mengambil dari tenaga ahli yang diperuntukkan agar ke depan kita tidak tergantung pada pihak lain. Baik Bapak, tetapi terima punya kasih. kemampuan Waktu Anda sendiri. sudah habis Bapak. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 menanggapi Cagup nomor urut 3. Durasi Anda 45 detik. Silakan. Dalam pembangunan reformasi yang berkelanjutan yang terkait dengan reformasi birokrasi, ini diperlukan adanya pertama digitalisasi layanan publik, yang kedua evaluasi kinerja berbasis hasil, yang ketiga penguatan sistem pengaduan publik, yang keempat meritokrasi untuk ASN, yang kelima pelatihan dan sertifikasi ASN. Dengan demikian ini akan bisa mewujudkan birokrasi Jawa Barat yang profesional, efisien, dan betul-betul berfokus pada pelayanan publik. Oh, cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Kita atur ulang waktunya. Baik, berikutnya kami beri kesempatan Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 3 dengan waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Kunci dari semua persoalan, kunci dari semua menyelesaikan masalah ada terletak pada leadership kepemimpinan itu sendiri. Kalau will pemimpin itu ada kemauan yang jelas bagaimana pelayanan publik ini lebih baik, maka tentu konsep sistem ini akan berjalan. Sehebat apapun sistem yang kita buat, tanpa leadership yang baik, tanpa kepemimpinan yang kuat dan tegas, saya kira semuanya akan hanya kita berlama-lama dalam teori, berlama-lama dalam perdebatan, tidak menyelesaikan masalah. Kuncinya di leadership kepemimpinan itu sendiri, hadirin sekalian. Terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu Pak? Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 3 menanggapi kembali jawaban dari seluruh Cagup. Waktu Anda 45 detik dimulai saat berbicara, silakan. Terima kasih atas segala masukannya. Tapi menurut pandangan kami bahwa kunci penyelesaian integrasi sistem keseluruhan itu terletak pada political will kepala daerah. Sehebat apapun sebuah OPD, termasuk diantaranya Kominfo, tetapi tanpa adanya political will dan keinginan dari pemerintah kepala daerah, maka akan sangat sulit untuk bisa mengintegrasikan sistem. Itulah sebabnya insya Allah pasangan ASih, karena bukan hanya sekedar saya, tapi di belakang saya ini ada yang ahli dalam masalah integrasi sistem. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjamin integrasi sistem di Jawa Barat lebih baik lagi. Oleh karena itu pilih nomor 3. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 4 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silakan Bapak. Mohon diambil dan ditunjukkan dari arah belakang meja Bapak, mohon izin silakan. Ditunjukkan ke arah moderator dan juga hadirin dan pemirsa di rumah. Huruf yang diambil adalah E, tolong ditunjukkan dulu ke kamera Bapak. Baik, kode E. Silahkan disimpan di wadah kosong, silahkan kembali ke tempat. Baik, moderator akan mengambil dengan kode huruf E. Ini dia. Baik, kode huruf E adalah pengembangan talenta digital. Amplopnya masih tersegel dengan baik. Mohon diperhatikan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi.
Studi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024, kebutuhan talenta digital secara nasional tahun 2030 sekitar 9 juta orang atau 500.000 orang per tahun. Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat berkontribusi untuk pembangunan nasional melalui peningkatan talenta digital. Pertanyaannya, bagaimana program Anda untuk mengatasi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan talenta digital di Jawa Barat? Waktu Anda menjawab 45 detik dimulai sejak berbicara. Seiring dengan perkembangan waktu, sesungguhnya banyak masyarakat kita hari ini yang memiliki talent di bidang digital. Talent itu ada yang mereka berpendidikan melalui proses pendidikan yang mereka tekuni melalui jenjang pendidikan formal, maupun talent yang terlahir karena bakat alamiah. Untuk itu ruang publiknya harus didorong dengan baik dan diarahkan pada hal-hal yang produktif. Lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan menengah, pendidikan tinggi, harus dimasukkan kurikulum talent digital dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena talent digital bukan hanya pada aspek yang bersifat orang menekuni di bidang digital saja, tetapi sudah menyangkut aspek seluruh kehidupan masyarakat hari ini. Ada perdagangan digital, arsitektur digital, pertanian yang Baik, Bapak, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 4. Durasi 45 detik. Dimulai saat Anda berbicara, silakan. Dalam pembangunan pengembangan digital talent, kita menawarkan adanya kartu wirausaha muda, sehingga mereka bisa kemudian adanya pelatihan keterampilan digital dan melihat usaha-usaha yang lain sehingga memulai bisnis bekerja dengan secara sempurna. Yang kedua, Akademi Digital, yaitu adalah sebuah perguruan tinggi yang mana perguruan tinggi ini lebih terpusatkan kepada khusus untuk peningkatan literasi dan kompetensi di bidang digital. Yang ketiga, kita menyediakan 5.000 pelatihan sertifikasi digital sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal di dalam berbagai kesempatan. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 2 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 4. Durasi 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Digital dan pendidikan adalah satu kesatuan yang terkait satu sama lain. Membangun digitalisasi, maka tentu harus membangun pendidikan. Maka yang akan kita lakukan sekaligus, dua persoalan akan selesai. Yang pertama tentang indeks pendidikan tentu akan kita lakukan dengan baik. Yang kedua adalah kita akan dirikan beberapa SMK-SMK di kecamatan yang belum ada SMK-nya atau bekerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, kita akan menuntaskan APK perguruan tinggi dengan memberikan beasiswa 10 juta per orang untuk 100.000 orang. Hadirin sekalian, maka digital itu akan jadi vokasi di SMA, SMK yang akan kita bangun. Terima kasih, waktu habis. Berikutnya, kesempatan calon gubernur nomor urut 3 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 4 dengan waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Hari ini kita tidak bisa memungkiri sudah masuk kepada era digital. Anak-anak kita semua sudah pegang gadget. Namun oleh karena itu kami berharap akan 3 program yang kami akan lakukan. Pertama adalah melakukan pelatihan kepada anak-anak sehingga mereka melek digital dan mampu memanfaatkan HP-HP mereka untuk hal-hal yang produktif, bukan hanya untuk mengeluarkan pulsa dan kuota. Yang kedua, kami juga akan melaksanakan internet gratis di rumah ibadah. Kenapa? Agar lebih mudah memonitoring dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Dan yang ketiga, kami akan melakukan co-working space di berbagai kecamatan sehingga ini menjadi ajang bagi anak-anak muda untuk berkreasi. Baik Bapak, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya, kesempatan untuk Cagup nomor urut 4 menanggapi kembali jawaban dari seluruh Cagup. Waktu Anda 45 detik. Kami persilakan. Talent digital akan menjadi problem manakala kita tidak memiliki produksi. Maka solusi yang ditawarkan oleh pasangan dermawan adalah membangun talent digital diintegrasikan menjadi dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan istimewa yang akan tersebar di seluruh provinsi Jawa Barat dengan daya tampung 10.000 dalam setiap tahun, sehingga talent digital nanti bersatu dengan program pendidikan kelautan, kehutanan,
peternakan, perikanan, pertanian, dan talent ini menjadi bagian untuk mengadvokasi, memasarkan seluruh produktivitas publik Jawa Barat yang pada akhirnya kita tidak kalah oleh negara lain yang mengirim barang-barang ilegal pada kita yang disebarkan melalui media digital. Baik, terima kasih. Itu tadi akhir sesi debat antar calon gubernur. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh calon gubernur, calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Baik. Dan berikutnya juga tidak kalah menarik karena akan ada sesi debat antar calon wakil gubernur.